Xiao Yan, Ding Yue, dan juga Xiao Zheng Hui. Sekarang mereka semua pun telah memasuki sebuah planet yang dipenuhi kegelapan yang tidak lain wilayah Istana 10.000 Iblis. Xiao Yan pun berniat untuk mencari keberadaan jantung api lainnya karena dia hanya baru memiliki 2 jantung api. Tekadnya membara, lebih panas dari api apapun, untuk menemukan jantung api ketiga. Perjalanannya membawanya ke wilayah Istana 10.000 Iblis, tempat para penguasa kegelapan bersemayam. Ia harus melewati para penjaga yang haus darah, bertarung habis-habisan, dan akhirnya meloloskan diri ke dalam hutan, menyembunyikan kehadirannya yang mencolok. Di tengah keheningan hutan yang mencekam, tiba-tiba terdengar jeritan pilu. Seorang wanita, Xiu Ling, sedang dikeroyok oleh para penjahat. Tanpa ragu, Xiao Yan melompat masuk, mengobarkan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Para penyerang itu tak lebih dari debu di hadapannya. Ia menghempaskan mereka, lalu menoleh pada Xiu Ling, yang kini memandangnya dengan tatapan penuh harap. "Sekteku sedang dalam bahaya," bisik Xiu Ling, suaranya bergetar. "Kami diserang karena memiliki buah misterius yang berharga. Bisakah kau menolong kami?" Mata Xiao Yan memancarkan kebaikan hati. Ia mengangguk. Janji itu membawa mereka ke sebuah istana megah yang terbuat dari kayu. Tempat ayah Xiu Ling tengah bernegosiasi dengan para pemimpin dari 3 sekte lain. Mereka bersedia membantu, melindungi sektenya dari ancaman yang datang. Namun, di tengah semua itu, satu sosok berdiri mencolok. "Aku akan membantu," kata Sioran, dengan tatapan angkuh. "Tapi ada satu syarat, nikahkan putrimu denganku." Sioran menoleh pada Xiu Ling, matanya dipenuhi nafsu. Namun, Xiu Ling tak peduli. Ia mengabaikan Sioran dan justru menarik tangan Xiao Yan untuk pergi. Wajah Sioran memerah padam. Ia tak bisa menahan amarahnya melihat penolakan itu dan kehadiran orang asing di samping Xiu Ling. "Berani sekali kau," teriak Sioran, melancarkan serangan dahsyat yang bisa menghancurkan apapun. Xiao Yan tersenyum, senyuman tipis yang membuat semua orang terdiam. Ia bahkan tak berusaha menangkis. Serangan itu menghantamnya, namun tak sedikit pun melukai. Alih-alih, kekuatan yang tak terlukiskan meledak dari dalam dirinya. Dengan hanya satu pukulan, Xiao Yan menghempaskan Sioran hingga terpental jauh. Keheningan menyelimuti aula, semua mata membelalak tak percaya. Siapa sebenarnya dia? Gumam mereka, terpana oleh sosok yang begitu kuat dan misterius. Xiao Yan telah membuktikan, ia bukan sekadar pengembara biasa. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini masih dengan tenang, tetapi memiliki tatapan dingin mulai berbicara. Ia pun telah menyadari apa yang terjadi di tempat ini. Wanita yang bernama Xiu Ling, sepertinya dia telah memanfaatkannya. Dia tahu wanita itu berniat menyembunyikan sesuatu yang berada di dalam tanah ini yang dia pertahankan bukan hanya sekedar buah ajaib. Xiao Yan berkata bahwa mungkin Xiao Yan pernah mempertimbangkan untuk membantu Xiu Ling sebelumnya, tetapi apa yang terjadi pada saat ini benar-benar telah membuat Xiao Yan jijik dan Xiao Yan mengurungkan niatnya. Selain itu, Xiao Yan juga tahu bahwa yang dijaga oleh klan Xiu Ling ini bukanlah pohon, apalagi buah pencegah bencana. Jika tebakan Xiao Yan benar, pasti ada sesuatu yang lebih berharga di bawah pohon tersebut. Xiao Yan menatap Sioran dengan pandangan acuh tak acuh, seolah pria itu tak lebih dari serangga yang mengganggu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya berkelebat, diiringi kilatan petir yang menyambar. Kecepatannya sungguh mencengangkan, membuat pikiran Sioran terguncang. Bahkan saat Sioran mencoba mundur, cakarnya yang patah kembali tumbuh dengan cepat, siap menghadapi serangan balik. Tidak mungkin secepat ini, batin Sioran, ketakutan mulai merayap. Saat tinju Xiao Yan melesat, cakar Sioran pun maju menyambut, benturan dahsyat tak terhindarkan, memicu ledakan energi yang menggelegar. Sioran kembali terpental, tubuhnya menghantam dinding dengan keras, wajahnya memucat, dan seteguk darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Seketika, seluruh aula terdiam, semua mata tertuju pada Xiao Yan. Kekuatan fisiknya sungguh luar biasa, mampu mengalahkan Sioran, seorang pemimpin klan Ling. Semua orang tahu, kekuatan Sioran tak diragukan lagi. Itu sebabnya klan Ling Xiao selalu berada di daftar teratas ras di wilayah tersebut. Tak hanya klan Ling Xiao, pemimpin dari 3 klan lain yang hadir pun terkejut melihat kekuatan Xiao Yan. Mereka menyadari, jika Xiao Yan menggunakan Origin Ki, Sioran pasti sudah mati di tempat. Kini, pandangan semua orang bergeser, dari Xiao Yan ke Xiu Ling, yang kini menjadi pusat perhatian. Namun, Xiao Yan justru memunggungi mereka dan berjalan menuju pintu keluar. Kepanikan terlihat jelas di mata Xiu Ling. Ia buru-buru menyusul Xiao Yan, menangkupkan kedua tangan sebagai tanda hormat, dan segera meminta maaf. Xiao Yan berhenti, pandangannya tetap dingin.
Aku mungkin pernah mempertimbangkan untuk membantu, katanya dengan nada tenang namun menusuk. Tapi apa yang terjadi barusan membuatku jijik, niatku sudah hilang, kau telah berbohong. Ia melanjutkan, suaranya kini dipenuhi kecurigaan. Lagi pula, aku tahu yang kalian jaga bukan hanya pohon atau buah pencegah bencana. Jika tebakanku benar, ada sesuatu yang jauh lebih berharga di bawah pohon itu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, tubuh Xiuling gemetar. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan kini terbuka. Xiao Yan tak hanya membaca situasi di permukaan, ia juga melihat apa yang terpendam di bawahnya. Xiao Yan memalingkan wajahnya dari Xiuling dan menatap seluruh orang di aula. Sejujurnya, suaranya menggelegar tenang namun penuh percaya diri. Aku tidak perlu membuang banyak waktu di sini. Aku tidak tertarik pada buah bencana itu. Aku lebih tertarik pada apa yang ada di bawahnya. Wajah para pemimpin klan lainnya menegang. Mereka tak bisa membaca pikiran Xiao Yan. Buah ini akan matang besok saat fajar. Dan aku pun telah merasakan banyak para monster di sekeliling tempat ini. Aku yakin ketika buah ini matang mereka akan segera menyerbu ke sini. Dan klan kalian akan dikepung. Xiuling menatap Xiao Yan dengan tatapan yang rumit. Terkejut karena Xiao Yan seolah tahu segalanya. Melihat keheningannya, Xiao Yan kembali berbicara, kau tidak perlu menyembunyikannya lagi. Xiuling, kau pasti tahu apa yang ada di bawah sana karena kau pernah ke sana. Akhirnya, Xiuling mengangguk pelan, tolong ikut saya. Di sana, Xiuling membisikkan sesuatu kepada ayahnya, Gujiu. Wajah Gujiu seketika berubah, matanya penuh kewaspadaan saat menatap Xiao Yan. Terima kasih sudah menolong putri saya, kata Gujiu, nada suaranya terdengar dingin. Tapi jika Anda ingin tahu tentang apa yang ada di bawah tanah, saya tidak bisa memberitahu Anda. Xiao Yan menanggapi tanpa basa-basi, aku juga tidak terburu-buru. Lagi pula, buah itu akan matang besok. Aku hanya bisa berharap klan kalian bisa selamat dari pengepungan ini. Ekspresi Gujiu berubah drastis, jelas terlihat bahwa ia khawatir. Tentu saja, lanjut Xiao Yan, tersenyum sinis, jika Anda memberiku informasi yang kubutuhkan, aku akan menyelamatkan klan kalian dari serbuan monster yang akan menyerang. Gujiu terdiam, terkejut mendengar nada serius dari Xiao Yan. Kata-kata Xiao Yan membawa bobot yang luar biasa, memancarkan aura yang membuat pikiran Gujiu bergetar. Ia tersenyum masam, menggertakkan giginya. Kau memang kuat, jawab Gujiu, tapi meskipun begitu, kau tidak memenuhi syarat untuk pergi ke bawah tanah. Bahkan seorang Daugat belum tentu bisa masuk. Mata Xiao Yan menyipit, menatap Gujiu tajam. Tentu saja, kau bisa memilih untuk tetap diam, kata Xiao Yan, suaranya sedingin es, tapi aku bisa langsung menggeledah jiwamu. Aku hanya menghormatimu sebagai tuan rumah. Begitu kata-kata itu terucap, aura Xiao Yan meledak. Tekanan yang luar biasa membuat Gujiu terhuyung. Ia menatap Xiao Yan dengan mata melotot, sadar bahwa pria di hadapannya bukanlah sembarang orang. Setelah mendengar apa yang terjadi pada si orang, Gujiu tahu Xiao Yan setidaknya adalah seorang Daugat. Namun, tekanan yang ia rasakan sekarang jauh melampaui itu. Gujiu menghela napas, menyadari ia tak punya pilihan. Baiklah, aku janji, ucapnya pasrah, tapi krisis klanku ini harus diselesaikan lebih dulu. Setelah itu, aku akan membawamu ke bawah tanah. Namun, aku tidak bisa menjamin apakah kau akan kembali hidup atau mati. Xiao Yan tersenyum tipis, sebuah isyarat yang menegaskan kesepakatan mereka. Setuju, katanya. Xiao Yan kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Dia pun melihat para monster telah mendekat untuk ke tempat ini. Bersiaplah untuk bertempur, katanya pada Gujiu. Bencana bagi klan kalian akan segera tiba. Aku akan bertindak pada saat yang tepat. Setelah itu, Xiao Yan keluar dari istana dan memandang ke atas pohon. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Matahari pertama muncul di ufuk timur, dan bersamaan dengan itu, suara gemerisik dari luar hutan mulai terdengar. Gemuruh monster yang perlahan-lahan mendekat membuat semua orang panik. Semua bersiap untuk bertempur, raungan tajam terdengar, dan pertempuran pun pecah tanpa negosiasi. Pertarungan dahsyat di antara para monster dan juga ksatria dari suku burung elang pun telah terjadi. Ledakan mengerikan terjadi di mana-mana mereka saling baku hantam untuk mempertahankan tempat mereka. Pertempuran terus berlanjut hingga malam hari, lalu perlahan mereda. Sorak kemenangan tiba-tiba meledak dari pihak klan burung elang. Mereka mengira telah menang. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Bumi mulai bergetar, getaran kecil yang dengan cepat berubah menjadi gempa besar. Sesosok raksasa melompat ke udara dari kejauhan. Mata Xiao Yan menyipit, sepertinya dia sudah sampai, gumamnya. Kepanikan menyebar saat semua orang melihat sosok itu. Kera iblis berkepala dua, teriak mereka. Ribuan prajurit langsung gelisah. Mereka tahu, meskipun jumlah mereka 1000 orang, mereka tidak akan bisa mengalahkan kera iblis berkepala dua itu.
Sioran secara alami tahu kekuatan mengerikan dari kera iblis berkepala dua. Tanpa sepatah kata pun, ia melambaikan tangannya, memimpin klannya pergi. Mereka semua orang pun banyak melarikan diri karena melihat monster ini karena mereka tahu mereka tidak akan menang. Hanya klan Burung Elang dan klan Suan Lang yang tersisa. Wajah Lang Tu, pemimpin klan Suan Lang, terlihat serius saat ia menatap Gu Jiu. Kami tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan yang telah kami berikan, katanya dengan suara mantap. Kami akan menepati janji kami, jika kau ingin bertarung, klan Suan Lang tidak akan pernah mundur. Hati Gu Jiu tersentuh, tetapi ia juga menyadari bahwa monster di hadapan mereka terlalu kuat. Masalah ini sudah melampaui kemampuan kita, kata Gu Jiu kepada Lang Tu, bawa orang-orangmu pergi. Ini adalah nasib klan Burung Elang. Namun, Lang Tu tidak bergeming, matanya semakin tegas, dan orang-orang di belakangnya tetap teguh, siap menghadapi monster itu. Jauh di belakang, Xiaoyan menyaksikan dengan mata menyipit. Kepergian Sioran tidak mengejutkannya, tetapi ia terkejut melihat beberapa orang masih bersedia tinggal. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang dunia terdengar. Kera iblis berkepala dua itu melompat, siap menghadapi semua orang. Gu Jiu dan Lang Tu berteriak, memimpin pasukan mereka untuk menyerang. Monster itu memiliki dua kepala yang mengerikan, satu biru dan satu merah. Kekuatan ganasnya mengobrak-abrik pasukan yang menyerang. Pemandangan pembantaian terjadi di depan mata semua orang. Di kejauhan, banyak sosok lain, termasuk Sioran, menyaksikan pertempuran itu dari jauh. Dalam waktu singkat, kera itu mengamuk tanpa ampun. Gu Jiu dan Lang Tu terluka, tetapi Gu Jiu tidak bisa menyerah. Ia mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang lagi, tetapi lengannya ditangkap oleh monster itu. Xiuling berteriak, khawatir melihat ayahnya dalam bahaya. Kera itu bersiap menghancurkan Gu Jiu. Semua yang menonton merasa cemas, tetapi beberapa di antaranya. Namun, di saat kritis itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Semua mata terbelalak saat sesosok tubuh ramping tiba-tiba muncul di atas kepala kera berkepala dua. Itu adalah Xiaoyan. Lepaskan dia, perintah Xiaoyan, auranya memancar. Tetapi kera itu tidak peduli. Ia terus mengencangkan cengkeramannya pada Gu Jiu dan bahkan melayangkan tinju ke arah Xiaoyan. Menyadari ada yang tidak beres, Xiaoyan tidak ragu, ia melepaskan tinjunya sendiri. Benturan tinju kecil Xiaoyan dengan tinju raksasa monster itu menciptakan ledakan energi yang mengejutkan. Lengan kera itu meledak, daging dan tulang hancur menjadi serpihan, membuat semua orang terkesiap. Tinju kecil telah menghancurkan tinju raksasa. Aku tahu kecerdasanmu tidak rendah, kata Xiaoyan kepada monster itu. Aku maafkan kau kali ini, pergi, atau aku akan bertindak kejam. Namun, monster itu tidak bergeming, ia menyerang Xiaoyan lagi. Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang mengendalikan monster itu. Ia segera melepaskan kekuatan spiritualnya, menghancurkan benang kendali tersebut. Seketika, kera itu jatuh lemas, berlutut di tanah, menatap Xiaoyan seolah berterima kasih. Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan hawa dingin. Aura yang kuat datang dari belakangnya, bukan dari monster itu. Ia menyipitkan mata, melihat kilatan pedang yang sangat cepat. Xiaoyan langsung berkelebat, mengeluarkan pedang berat misteriusnya untuk menangkis serangan itu dengan mudah. Keluarlah, teriak Xiaoyan, jika tidak, aku akan mencarimu di persembunyianmu. Sesaat kemudian, sosok tampan muncul dari kehampaan. Semua orang terkejut, pria itu tersenyum. Kau memang sangat kuat, katanya pada Xiaoyan, tapi kau harus mempertimbangkan latar belakang yang ada di belakangku. Kemunculan pria misterius itu membuat semua orang tercengang. Wajah Gu Jiu dan Lang Tu seketika memucat. Kerumunan tanpa sadar bergumam, itu orang dari istana 10.000 iblis. Bagaimana kekuatan seperti ini bisa muncul di tempat ini? Pria tampan itu, yang ternyata berasal dari klan iblis leluhur, salah satu kekuatan dominan di dunia iblis, tersenyum sinis ke arah Xiaoyan. Meskipun kau memiliki kekuatan luar biasa, katanya, aku rasa kau tidak akan berani menyinggung kekuatan di belakangku. Xiaoyan balas tersenyum, memang, kekuatan apa yang kau miliki? Tapi bagaimana jika sebaliknya, mungkin kau yang tidak akan berani menyinggung kekuatan di belakangku. Aura dominan tiba-tiba memancar dari tubuh Xiaoyan, menekan pria itu. Pria itu menggertakkan giginya, membalas dengan aura yang lebih ganas. Ini adalah alam 10.000 iblis. Katanya, jika kau berani menghentikanku hari ini, mustahil bagimu untuk pergi dari sini hidup-hidup. Boleh aku tahu kekuatan apa yang membuatmu begitu sombong? Tanya Xiaoyan, nada suaranya penuh ejekan. Pria itu salah mengartikan pertanyaan Xiaoyan sebagai rasa takut. Ia menegakkan dada, membiarkan Xiaoyan melihat logo di dada kirinya. Xiaoyan mencubit dagunya, bergumam, istana iblis leluhur. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Pria itu menjadi lebih bangga. Ternyata kau tahu, kalau begitu,
Jangan cari masalah, sebaiknya kau pergi dari sini. Xiao Yan tersenyum, semakin meledek. Apakah istana iblis leluhur itu sangat kuat? Tanyanya. Tapi, pernahkah kau mendengar? Apakah kamu berasal dari aliansi Dosian? Dia pun merasa sedikit ketakutan setelah mendengar aliansi Dosian. Xiao Yan menghela napas dan menggeleng. Pria itu mengangkat alis, merasa dipermainkan. Kemarahan membuncah di wajahnya. Jangan berpura-pura kuat, jangan berani-beraninya mengaku berasal dari aliansi Dosian, teriaknya. Xiao Yan tersenyum tipis. Maksudku, aliansi Dosian itu adalah milikku. Pria itu semakin marah, merasa Xiao Yan sudah gila. Cukup omong kosong ini, teriaknya, bersiap menyerang. Namun, seketika itu juga, tekanan yang luar biasa datang dari Xiao Yan. Pria itu gemetar, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat Xiao Yan berjalan perlahan mendekat. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Bukankah kau tahu bahwa kekuatan harus dihormati? Kata Xiao Yan, suaranya rendah. Kau lebih lemah dariku. Kenapa kau berani berbicara begitu kasar? Kekuatan spiritual Xiao Yan menyelimuti pria itu. Ia berteriak, kau tidak akan berani membunuhku. Jika aku mati, istana iblis leluhur akan menginspeksi semua ras di sini. Bukankah kau ingin melindungi mereka? Kau tidak akan berani mengambil tindakan. Xiao Yan tetap acuh tak acuh, membiarkan kekuatan spiritualnya terus menekan pria sombong itu. Pria itu menyadari niat Xiao Yan untuk menggeledah jiwanya, dan ketakutan merayap di hatinya. Ia tahu penggeledahan itu akan merusak jiwanya secara permanen. Tunggu, teriaknya, akhirnya menyerah, aku akan memberitahu apapun yang kau inginkan. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum. Ia tidak mudah percaya. Kekuatan spiritualnya terus meningkat, membuat keringat sebesar jagung mengucur dari dahi pria itu. Aku berani mempertaruhkan segalanya, pria itu berseru, suaranya putus asa. Aku akan mengorbankan esensi darah dan jiwaku, asalkan kau mengembalikannya setelah semuanya selesai. Ia menggigit ujung lidahnya, dan setetes darah muncul. Melihat esensi darah dan jiwa itu, Xiao Yan menghentikan serangannya. Ia mengambil tetesan itu dengan lambaian tangan. Bagus, kata Xiao Yan, kenapa tidak dari tadi? Kalau tidak, aku khawatir kau sudah lama mati. Tekanan dari Xiao Yan menghilang, membuat pria itu bisa bernapas lega. Bersikaplah baik, kata Xiao Yan dengan senyum. Pria itu, yang kini telah kehilangan semua kesombongannya, mengangguk patuh. Anda bisa memanggil saya Jiwi, katanya. Xiao Yan kini mengalihkan perhatiannya ke bawah pohon raksasa. Jika tebakanku benar, gumamnya, alasan pohon 4 transformasi ini bisa menghasilkan buah pasti ada hubungannya dengan sesuatu di bawahnya. Ini adalah cabang dari api iblis. Kening Xiao Yan berkerut dalam. Api iblis, gumamnya, nada suaranya mencerminkan badai yang berkecamuk di dalam benaknya. Jiwi menelan ludah, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ada 10 api iblis. Di dunia 10.000 iblis ini, Tuan, legenda mengatakan, 6 diantaranya telah ditemukan, dirampas oleh para iblis terkuat. Barang siapa yang memiliki salah satu dari api iblis itu, akan menjadi penguasa mutlak di dunia ini. Karena api iblis, mampu membangkitkan sepenuhnya garis keturunan klan iblis mereka, memberikan kekuatan yang tak terbayangkan. Suara Jiwi merendah, hampir tak terdengar. Konon, jantung api yang kita rasakan ini, telah terpecah, tercabik menjadi 10 bagian. Menurutmu, apakah ada api iblis yang bersemayam di bawah pohon raksasa ini? Jiwi mengangguk, wajahnya semakin pucat. Ya, Tuan, di sanalah letak bahayanya. Tapi, kita tidak bisa masuk begitu saja. Pohon ini, dilindungi oleh kekuatan kuno yang tak tertembus. Kita tidak bisa menerobos dari luar. Xiao Yan mengangguk mengerti. Ia menoleh ke arah Gujiu, yang dengan canggung menepuk-nepuk debu dari pakaiannya, seolah berusaha menyembunyikan kegugupannya. Menyadari tatapan Xiao Yan, Gujiu segera mendekat, menangkupkan tangan dengan hormat. Tuan, ucap Gujiu dengan suara bergetar, saya telah berjanji akan mengantar Anda ke bawah pohon setelah klan kami diselamatkan. Saya tidak akan mengingkari janji itu, meskipun nyawa taruhannya. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu untuk basa-basi. Baiklah, mari kita pergi. Titahnya, suaranya tegas dan tak terbantahkan. Gujiu, dengan langkah ragu, memimpin mereka ke bawah pohon raksasa. Semakin dekat mereka, semakin kuat aura aneh yang menyelimuti tempat itu. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gerbang besar, yang diselimuti oleh akar-akar pohon purba yang menggeliat seperti ular raksasa. Xiao Yan menoleh pada Gujiu. Apakah kau akan ikut? Tanyanya, matanya menyorot tajam. Gujiu menggelengkan kepalanya dengan getir. Kami tidak pernah masuk lebih dalam dari ini. Jawabnya, suaranya tercekat, tempat ini, terlarang bagi kami. Xiao Yan mengangguk,
Memahami ketakutan yang mencengkeram Gu Jiu, ia mengeluarkan sebuah batu giok berwarna hijau zamrud dari sakunya. "Tunggulah aku di sini," katanya sambil menyerahkan giok itu kepada Gu Jiu. "Jika ada yang datang, jika ada bahaya yang tidak bisa kau atasi, hancurkan giok ini. Aku akan segera datang." Gu Jiu menerima giok itu dengan tangan gemetar. Xiao Yan, tanpa ragu sedikit pun, melesat ke dalam kegelapan gua, dipandu oleh Jiwi yang ketakutan. Dalam perjalanan, Xiao Yan merasakan sesuatu yang aneh. Banyak jejak kaki terlihat di tanah berdebu. "Mungkinkah seseorang sudah sampai di sini lebih dulu?" gumamnya. Firasat buruk mulai menghantuinya. Akhirnya, mereka tiba di pusat gua. Tempat itu tidak sepi seperti yang mereka bayangkan. Auman monster bergema di mana-mana, memecah kesunyian dengan raungan mengerikan. Banyak sosok aneh dengan mata merah keunguan berkeliaran di udara, seperti hantu yang haus darah. Xiao Yan menyipitkan matanya, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan yang pekat. Ternyata, cukup ramai di sini, gumamnya, nada suaranya dingin dan berbahaya. Di kejauhan, di tengah kekacauan dan kegelapan, seorang pria tinggi dan langsing berdiri tegak, seperti patung iblis yang angkuh. Ia mengangkat telapak tangannya, dan nyala api merah keunguan muncul, menari-nari di antara jari-jarinya. Pria itu menoleh, dan senyum tajam, mengerikan, terukir di wajahnya saat ia menatap Xiao Yan dan Jiwi. Seolah dikendalikan oleh kekuatan gaib, semua monster di sekitarnya juga menoleh. Mata mereka menyala dengan nafsu membunuh. Tiba-tiba, pria itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, jeritan yang mengguncang jiwa dan merobek kesunyian. Seketika, Xiao Yan melihat lautan api merah keunguan di hadapannya, gelombang panas yang membakar dan memusnahkan segalanya. Kobaran api ini benar-benar sangat mengerikan, pikir Xiao Yan, namun sedikit lemah dibandingkan dengan jantung api yang pernah kurasakan. Ribuan monster menyerang, menerjang ke arah mereka dengan raungan yang memekakkan telinga. Jiwi, yang ketakutan, menarik lengan Xiao Yan. "Kita harus mundur, ini gila, kita butuh persiapan, kita tidak mungkin melawan mereka semua." Xiao Yan mengangkat tangannya, menghentikan Jiwi. "Ikuti aku," perintahnya, suaranya dingin dan tegas. "Kita habisi makhluk-makhluk ini, sekarang." Jiwi terkejut, matanya membelalak tak percaya. Namun, ia tidak bisa membantah perintah Xiao Yan. Dengan langkah ragu, ia mengikuti Xiao Yan dari belakang, jantungnya berdebar kencang. Xiao Yan menganalisis para monster yang menyerang, mencari kelemahan mereka. Makhluk-makhluk ini pasti dikendalikan oleh api iblis, pikirnya. Ia menatap sosok yang mengendalikan mereka dari kejauhan, sosok yang berdiri dengan angkuh di tengah kekacauan. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah menghabisi pria itu. Ia kemudian bertanya pada dua jantung api yang bersemayam di dalam tubuhnya, kekuatan yang telah menjadi bagian dari dirinya. "Api putih, api abadi, apakah kalian mengenali api ini?" Karena api putih pernah mengenali api abadi, Xiao Yan berspekulasi bahwa semua jantung api mungkin memiliki hubungan satu sama lain, terikat oleh takdir yang sama. Menanggapi pertanyaan Xiao Yan, api putih menjawab dengan suara dingin dan analitis, "Aura api iblis ini aneh. Aku tidak bisa memastikannya hanya dengan melihatnya. Kita perlu menangkapnya, memeriksanya lebih dekat untuk memastikan identitasnya." Api abadi, dengan nada yang lebih berhati-hati, menambahkan, "Aku juga tidak bisa memastikannya, Xiao Yan. Api itu terlihat seperti jantung api, tetapi auranya berbeda, terlalu bersemangat, terlalu liar, dan kekuatannya cukup lemah." Xiao Yan setuju dengan penilaian mereka. Ia mengeluarkan pedang berat misteriusnya, pedang yang telah menjadi saksi bisu dari banyak pertempuran. Mengabaikan Jiwi yang ketakutan di belakangnya, Xiao Yan melesat ke arah sosok di tengah, membantai monster-monster yang menghadangnya dengan gerakan yang mematikan. Sosok misterius itu terkejut melihat kekuatan Xiao Yan. Ia segera berubah menjadi kilatan api dan melarikan diri, berusaha menghindari amukan Xiao Yan. Xiao Yan memerintahkan api putih untuk mengejarnya, untuk menghentikan iblis itu dengan segala cara. Api putih mengambil alih tubuh Xiao Yan, dan dengan kecepatan luar biasa yang dilapisi api putih yang membakar, ia mengejar sosok itu. Monster-monster yang mengejar hancur menjadi abu oleh api putih yang menyala-nyala. Jiwi, yang menyaksikan adegan itu dengan mata terbelalak, merasa sangat takjub dengan kekuatan mengerikan Xiao Yan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada manusia yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Akhirnya, Xiao Yan berhasil mengejar gumpalan api ungu merah itu. Api itu kembali menjadi sosok kelelawar, dan marah dan frustrasi. Tetapi ia segera dikendalikan oleh api putih. Kekuatannya dilucuti dan kehendaknya dipatahkan. "Siapa kau?" raung api ungu merah itu, suaranya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Api putih menjawab dengan nada dingin dan merendahkan, "Aku tidak mengenalimu."
Sepertinya kau hanya api yang bermutasi, mungkin diciptakan oleh jejak kesombongan dari 10 api iblis absolut. Xiao Yan bertanya, apa maksudmu? Api putih menjelaskan dengan sabar, 10 api iblis absolut adalah salah satu dari jantung api yang paling kuat dan berbahaya. Dan kemungkinan, jantung api itu telah membelah diri menjadi 10 bagian, menciptakan api-api kecil yang lebih lemah. Xiao Yan mengangguk, memahami implikasi dari kata-kata api putih. Api putih meningkatkan tekanan apinya pada api ungu merah, memaksa iblis itu untuk tunduk pada kehendaknya. Apakah kau ingin menyimpannya? Tanya api putih, nadanya dingin dan tanpa emosi. Xiao Yan mengangguk, jika kau bisa membuatnya patuh, kita bisa memanfaatkannya, kekuatan ini bisa menjadi aset yang berharga. Api ungu merah melawan dengan liar, berusaha melepaskan diri dari kendali api putih, tetapi usahanya sia-sia. Dalam sekejap, api itu mereda, kekuatannya terkuras dan kehendaknya dipatahkan. Api itu mengembun di telapak tangan Xiao Yan, menjadi bola api kecil yang jinak. Pada saat itu, api abadi berkata dengan nada terkejut, meskipun auranya lemah, ini memang 10 api iblis absolut. Peringkat berapa? Tanya Xiao Yan, penasaran. Peringkat terbawah, api abadi, 9 sepertinya. Xiao Yan mengangguk, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu dan menoleh. Seseorang datang, gumamnya, matanya menyipit tajam. Dia tahu bagaimana memilih waktu yang tepat untuk muncul. 3 sosok muncul dari kegelapan, langkah mereka mantap dan penuh percaya diri. Mereka mengenakan pakaian yang sama dengan Jiwi, menandakan bahwa mereka berasal dari klan yang sama. Pemimpin mereka tersenyum sinis dan menangkupkan tangan dengan hormat. Kami menemukan api iblis ini lebih dulu, katanya, suaranya licik dan berbahaya. Bisakah Anda serahkan pada kami? Kami akan sangat berterima kasih. Xiao Yan melihat ke arah Jiwi, yang berada di belakang mereka, gemetar ketakutan. Jiwi melambaikan tangannya dengan panik, memberi isyarat bahwa itu tidak ada hubungannya dengannya. Salah satu dari 3 orang itu melihatnya dan mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan, Jiwi? Tanyanya dengan ekspresi aneh. Jiwi menunduk, tahu bahwa ketiga orang itu memiliki kekuatan dan status yang jauh lebih tinggi darinya. Ia menghela napas pahit, menyadari bahwa ia terjebak di antara 2 kekuatan yang berlawanan. Tuan ini, dari dunia luar, katanya dengan suara bergetar, dan dia sudah mendapatkan api iblisnya. Lebih baik kita tidak memaksanya. Jiwi bimbang, terpecah antara kesetiaan pada seniornya dan nyawa yang dipegang Xiao Yan. Akhirnya, ia memilih untuk bersikap netral dan mundur, berharap bisa menghindari amarah kedua belah pihak. Xiao Yan perlahan berkata, jadi, kalian menginginkan api iblis ini? Ia menatap Jiwi, matanya menyorot tajam. Apakah mereka temanmu? Jiwi mengangguk, lalu menggelengkan kepala dengan bingung. Pemimpin ketiga orang itu tersenyum sinis dan berkata, api ini sangat penting bagi kami. Jika Anda bersedia memberikannya, kami akan membayar kompensasi yang setimpal. Kami berjanji, Anda tidak akan menyesal. Xiao Yan tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, menelan api iblis itu ke dalam tubuhnya, menyerap kekuatannya ke dalam jiwanya. Ketiga orang itu gemetar ketakutan dan tak percaya. Dia menelan api iblis begitu saja, gumam mereka, seolah Xiao Yan menelan gorengan yang lezat. Ji Yi juga merasa gugup dan khawatir akan keselamatan Xiao Yan, karena jika Xiao Yan gagal dan terkena serangan balik dari api iblis, darah esensi jiwanya juga akan terancam. Ketiga sosok tersebut menunggu dengan harapan Xiao Yan akan menerima serangan dari api iblis. Namun hal itu tidak terjadi. Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa situasinya sudah berbeda. Jika mereka menginginkan api tersebut, mereka harus mengalahkan Xiao Yan. Pemimpin dari ketiga sosok tersebut berteriak dengan dingin dan menuduh Xiao Yan memprovokasi istana iblis leluhur. Xiao Yan mengejek mereka dan bertanya apakah mereka hanya ingin memamerkan kekuatan di belakang mereka. Xiao Yan menantang mereka untuk bertempur. Pemimpin tersebut menjawab bahwa menyinggung istana iblis leluhur bukanlah tindakan yang bijaksana. Ia juga mengatakan bahwa Xiao Yan seharusnya ikut berpartisipasi dalam lelang 10.000 iblis. Jika Xiao Yan bersedia menyerahkan api iblis tersebut, ia akan memberikan Xiao Yan kartu khusus yang akan memberikan hak istimewa di dalam pelelangan. Xiao Yan menunjukkan token hitam yang sudah dimilikinya. Ketiga sosok tersebut terkejut karena Xiao Yan sudah memiliki kartu khusus tersebut. Pemimpin mereka bertanya dari mana Xiao Yan berasal. Xiao Yan menjawab dengan malas dan menolak untuk mengungkapkan latar belakangnya. Ia menegaskan bahwa jika mereka ingin bertarung, ia akan melayani mereka. Tetapi jika tidak, ia akan pergi. Xiao Yan bergerak maju, membuat kedua sosok di samping pemimpin mengarahkan pandangan mereka ke arah pemimpin untuk meminta keputusan.
Setelah terdiam beberapa saat, pemimpin tersebut tersenyum dan memutuskan untuk bertempur demi mendapatkan api iblis. Namun, ia menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah karakter biasa dan ia harus berhati-hati. Pemimpin kelompok tersebut, dengan aura yang terpancar, memutuskan bahwa Xiaoyan tidak mungkin membawa pergi api iblis tersebut dari hadapan mereka. Ia menegaskan bahwa mereka tidak takut kepada Xiaoyan dan akan bertempur. Xiaoyan melihat bahwa kekuatan pria tersebut berada di puncak Dolgat Bintang 2. Xiaoyan tersenyum mengejek ketika memandang ketiga sosok yang bersiap untuk bertempur. Ji Yi melangkah mundur, menyadari bahwa pertempuran akan segera terjadi. Ia teringat akan metode Xiaoyan sebelumnya dalam menangani para monster hati dan bergidik ketika melihat serangan yang bahkan Xiaoyan sendiri tidak bergerak. Namun sosok-sosok sebelumnya telah menjadi dua. Pemimpin tersebut berteriak tajam dan memimpin serangan ke arah Xiaoyan. Pria tersebut mengeluarkan tombak hitam bersisik dan melesatkannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan hanya mengulurkan telapak tangannya dan meraih ujung tombak tersebut. Adegan yang mencengangkan terjadi, membuat mata pria tersebut melotot. Xiaoyan mencubit ujung tombak tersebut dengan kedua jarinya. Telapak tangan Xiaoyan tampak seperti tangan besi dan tidak bergerak sama sekali. Ledakan terjadi dan ujung tombak hancur berkeping-keping, membuat pria tersebut terlempar mundur. Pria tersebut bergumam tidak percaya akan apa yang terjadi. Ji Yi terkejut dan bergumam bahwa tombak milik Chongchang tersebut dibuat oleh seorang ahli terkenal dan mengandung vibranium. Ia tidak menyangka bahwa tombak tersebut akan dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan fisik belaka. Ia bertanya-tanya seberapa kuat kekuatan fisik yang diperlukan untuk melakukan hal ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap pria yang terlempar mundur. Xiaoyan melesat berubah menjadi bayangan. Dua sosok di samping Chongchang dengan cepat melangkah maju untuk membantu. Tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan, mereka melihat kilatan cahaya petir dan benturan terjadi. Ketiganya terlempar mundur, menyemburkan darah, dan jatuh dengan keras ke tanah dengan wajah pucat. Meskipun begitu, ketiganya adalah Dolgat dan memiliki kecepatan pemulihan yang cukup cepat. Mereka kembali berdiri dengan mata yang memancarkan ketakutan. Ketiga sosok tersebut tidak menyerah. Chongchang membuang tombaknya yang hancur dan mengeluarkan armor besi di tubuhnya. Ketiganya kembali melesat ke arah Xiaoyan dengan serangan masing-masing, menggunakan metode terkuat mereka, teknik tinju suci 10 arah. Mata kiri Xiaoyan memancarkan cahaya yang menyilaukan ketika mengeluarkan teknik Yao Beng. Seluruh dunia di mata ketiga sosok tersebut, termasuk Ji Yi, dipenuhi dengan cahaya yang menerangkan. Namun sesaat kemudian mereka semua ditelan oleh kegelapan hingga jiwa dan raga mereka terpisah. Keempatnya tergeletak di tanah dengan cincin di jari mereka yang menghilang. Mereka mengembalikan kesadaran mereka dan menatap Xiaoyan yang sedang berdiri. Xiaoyan memegang beberapa cincin penyimpanan dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Ia tertawa dan berkata bahwa orang-orang dari Istana Iblis leluhur ini sangat kaya. Total pil Origin Key yang mereka miliki berjumlah sekitar 1 juta. Xiaoyan mengeluarkan pil Origin Key dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah selesai, Xiaoyan terbang keluar dari gua. Di luar gua, terdengar suara perkelahian. Pertempuran besar terjadi dengan sesosok yang mengobrak-abrik kediaman klan Burung Elang. Gu Jiu, yang sebelumnya telah terluka parah, terlihat kewalahan dan berlutut di tanah dengan noda darah di wajahnya. Luka yang dialaminya semakin parah. Semua anggota klan Burung Elang di belakangnya juga terlihat kewalahan. Gu Jiu terbatuk dan berteriak agar orang dari dunia luar jangan berpuas diri dan menjadi liar di tempat ini, karena cepat atau lambat seseorang akan mengadilinya. Sesosok pria melayang di udara dan mengangkat tangannya. Cahaya dingin menyala di tangannya. Pria tersebut berkata bahwa apa yang dikatakan Gu Jiu sangat omong kosong. Ia menganggap alam 10.000 iblis ini hanyalah alam tingkat menengah dan ia ingin melihat siapa yang dapat memuaskannya di alam seperti ini. Pria tersebut melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat melesat ke arah kelompok Gu Jiu. Gu Jiu dan para prajurit di belakangnya mencoba memblokir kekuatan tersebut, namun mereka semua benar-benar dihancurkan. Pohon besar yang menjadi rumah mereka yang dititipkan oleh leluhur juga dihancurkan. Gu Jiu hanya bisa meraung marah dan mengeluarkan semua kekuatannya. Niat bertarung yang luar biasa melonjak meskipun tubuh Gu Jiu terluka parah. Gu Jiu melesat ke arah pria tersebut dengan segenap kekuatan yang tersisa. Pria tersebut tersenyum dan meledek Gu Jiu. Ia berkata bahwa mereka tidak bisa melangkah menuju ke alam yang lebih tinggi karena mereka dipenuhi dengan kebodohan dan ia akan mengakhiri penderitaan mereka. Pria tersebut mengeluarkan pedang panjang miliknya dan melesatkannya ke arah Gu Jiu. Pedang panjang tersebut dilesatkan ke arah kepala Gu Jiu, namun sinar api meraung dan berhasil memblokir serangan tersebut. Pria tersebut terkejut dan menyipitkan matanya sebelum memutuskan untuk melangkah mundur.
sesosok juga muncul di hadapan Gu Jiu, yaitu Xiaoyan. Xiaoyan bertanya kepada Gu Jiu mengapa ia tidak menghancurkan selip batu gioknya. Gu Jiu menghela nafas dan berkata bahwa Tuan telah membantu mereka sekali dan ini adalah bencana dari klan mereka yang tidak dapat mereka hindari. Gu Jiu melihat sekeliling dan menyadari bahwa sejumlah besar anggota klannya telah terluka parah. Pria berpedang di kejauhan memandang Xiaoyan yang baru saja muncul. Matanya sedikit fokus dan ia bisa merasakan tekanan yang berasal dari Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat dan berubah menjadi senyuman ketika ia mulai berbicara. Ia berkata bahwa ini sangat menarik. Sosok yang baru saja muncul ini adalah seorang Dolgat Bintang 4. Sepertinya, tujuan dari Dolgat Bintang 4 ini datang ke sini bukanlah pohon ini, melainkan telah mendapatkan harta lainnya dan ia tertarik dengan harta yang didapatkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan menatap pria tersebut dengan tatapan dingin. Ia berkata bahwa pria tersebut melakukan tindak yang sangat memalukan dengan menghabisi mereka semua hanya untuk mendapatkan harta karun yang mungkin tidak berguna bagi pria tersebut. Pria tersebut menjawab bahwa ia akan membunuh kapanpun ia mau dan mereka semua adalah keinginannya. Ia juga mengatakan bahwa jangan berpikir hanya karena ia Dolgat Bintang 4, Xiaoyan bisa melarangnya. Pria tersebut menegaskan bahwa bukanlah hak dari Xiaoyan untuk menilai apa yang bisa ia lakukan atau tidak di tempat ini. Mata Xiaoyan berangsur-angsur berubah menjadi suram. Xiaoyan bergumam. Habisi dia, dengan cepat dia mengeluarkan lebah beracun harta berharga miliknya. Dan pria yang memegang pedang tiba-tiba mendesis kesakitan di punggung tangan sebelah kirinya. Ia melihat seekor lebah beracun tergeletak di atasnya. Pria tersebut mengerutkan kening dan punggung tangannya segera berubah menjadi berwarna keunguan. Racun yang kuat membuat pria tersebut takut dan ia tanpa ragu mengangkat tangannya dan memotong tangan kirinya dengan pedang. Ia mengeluarkan origin abadi untuk menekan racun yang masih terus menjalar di lengannya. Lengan dari pria tersebut kembali terbentuk dan ia menghela nafas lega. Pria yang memegang pedang itu berteriak dengan marah ke arah Xiaoyan dan mengatakan bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Ia melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga melesat membuat gerakan memotong di udara. Ledakan sonik terjadi begitu pedang berat misterius Xiaoyan dilesatkan. Lautan guntur seluas 2000 meter dituangkan ke dalam lengan Xiaoyan. Xiaoyan memanfaatkan lengan penghancur dewa di dalam serangannya untuk berhadapan dengan pria tersebut. Xiaoyan tidak lagi merasakan beban berat dari pedang berat misterius. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan dan lengan penghancur dewa warisan dari Yang Mulia, pedang berat ini benar-benar cocok dengan Xiaoyan. Benturan terjadi. Kedua belah pihak saling terjalin. Dampak energi yang kuat menyebar seketika. Setelah satu kali benturan, arogansi di wajah pria tersebut menghilang. Ia mendeteksi bahwa Xiaoyan masih belum menggunakan Origin Kei. Kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan membuat pria itu ragu. Tidak ada jalan untuk mundur baginya dan ia harus bertempur. Pria tersebut tersenyum sebelum memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Jiang Tai berasal dari Istana Bintang. Xiaoyan menghargai pria tersebut dan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiaoyan. Namun ia tidak ingin mengungkapkan dari manakah kekuatannya berasal. Jiang Tai bergumam di dalam hatinya bahwa seorang kultivator sekuat ini tidak mungkin merupakan kultivator biasa tanpa ada pendukung di baliknya. Ia menyadari bahwa mungkin Xiaoyan hanya tidak ingin mengungkapkan identitasnya di hadapannya. Xiaoyan mengatakan sebaiknya mereka segera bertempur dan melesat menuju ke arah Jiang Tai. Xiaoyan menyadari bahwa Jiang Tai tidak lemah dan ia juga tidak meremehkan keberadaan dari Jiang Tai. Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengeluarkan tombak guntur petir yang menderu dan mengarahkannya ke arah Jiang Tai. Wajah Jiang Tai berubah menjadi gelap dan ia berteriak perlahan. Lapisan cahaya muncul di sekujur tubuhnya dan benturan terjadi dengan tombak guntur Xiaoyan yang menghantam perisai Jiang Tai. Percikan api berterbangan ke segala arah dan kedua sosok sama-sama belum bergerak. Jiang Tai menggertakkan giginya dan membiarkan guntur yang dibawa oleh tombak guntur meraung di tubuhnya. Ia mengatakan bahwa serangan ini masih merupakan serangan umum dan bertanya bagaimana jika mereka segera melakukan sesuatu yang eksplosif. Jiang Tai mengeluarkan tinju iblis kesedihan surgawi. Kekuatan yang sangat kuat melonjak dari tinju yang dilesatkan oleh Jiang Tai. Xiaoyan menatap serangan Jiang Tai dengan mata yang tetap tenang. Ia mengepalkan tinjunya dan nyala api keluar dari sela-sela jarinya. Xiaoyan terus-menerus memadatkan teratai api abadi di telapak tangannya. Sekarang Xiaoyan memiliki lengan penghancur dewa dan kekuatan dari tinju api Fearless Aka benar-benar akan segera melonjak. Kedua tinju saling berhadapan dan ledakan keras seketika terjadi. Kedua belah pihak saling terguncang bersama-sama dengan penuh amarah.
Segala sesuatu di sekitar mereka tampak stagnan sebelum akhirnya gelombang kejut seketika menyapu dengan ganas semua hutan dan bukit sekitar langsung rata dengan tanah. Gu Jiu dan yang lainnya melarikan diri dari sana dengan kecepatan yang sangat cepat. Di pusat benturan, Jiang Taiyi melesat ke belakang dengan wajah yang pucat, yang ternyata telah kalah dalam benturan dengan Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyerah dan terus melangkah maju. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak telah bertukar ratusan pertukaran. Jiang Taiyi berteriak ketika mengeluarkan teknik pedang iblis tebasan 10 arah. Energi yang kuat melonjak dari tubuh Jiang Taiyi. Ia mengeluarkan semua kekuatannya dan tampak ingin mengakhiri pertempuran dengan teknik tersebut. Xiaoyan memiliki mata yang tegas ketika melihat Jiang Taiyi mengeluarkan teknik yang kuat. Xiaoyan melambaikan pedang berat misterius ketika mengeluarkan teknik The Fearing Fire and Thunder Ruler. Teknik pedang berat pelahap api dan guntur ini adalah teknik yang baru saja dipelajari oleh Xiaoyan dan mengandung energi yang akan dapat meningkatkan level dari teknik bertarung. Xiaoyan juga hanya menggunakan level terbawah dari teknik tersebut. Xiaoyan berpikir jika hanya untuk berhadapan dengan Jiang Taiyi maka teknik tingkat rendah ini sudahlah cukup. Setelah kedua belah pihak bersiap dengan serangan masing-masing, kedua belah pihak segera melesatkan serangan mereka. Pedang berat Xiaoyan dengan pedang milik Jiang Taiyi saling dilesatkan satu sama lain. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Jiang Taiyi seketika terjadi di mana serangannya dihancurkan dengan mudah oleh Xiaoyan. Jiang Taiyi terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Serangan Xiaoyan masih terus-menerus melesat ke arah Jiang Taiyi. Jiang Taiyi segera menggertakkan giginya dan kembali mengeluarkan perisai tubuh Dewa Bintang. Namun kekuatan dari origin Ki Jiang Taiyi benar-benar telah dikuras. Dengan begitu maka perisai ini tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Xiaoyan. Jiang Taiyi hanya bisa menggertakkan giginya memandang ke arah Xiaoyan yang melambaikan pedang berat misterius. Gelombang api dan guntur bercampur dan kekuatan serangan yang eksplosif dicurahkan ke pedang berat misterius. Benturan terjadi dengan pedang berat misterius yang menghantam perisai Jiang Taiyi. Dalam satu kali tarikan nafas, perisai tersebut benar-benar dihancurkan. Pedang berat Xiaoyan dengan kekuatan yang ganas seketika menghantam tubuh Jiang Taiyi. Api dan guntur benar-benar menyelimuti tubuh Jiang Taiyi yang terlempar mundur. Ia menghantam tanah dan memuntahkan seteguk besar cairan merah. Jiang Ti menggertakkan giginya memandang ke arah Xiaoyan yang melayang di langit. Meskipun Jiang Taiyi bisa menyembuhkan tubuhnya dengan cepat, tetapi tampaknya Xiaoyan akan dapat menghancurkan Jiang Taiyi kapan saja. Apa yang dipikirkan oleh Jiang Taiyi ini pada akhirnya benar-benar terjadi karena sosok Xiaoyan tiba-tiba sudah berada di hadapan Jiang Taiyi. Xiaoyan mengacungkan pedang berat miliknya ke arah Jiang Taiyi yang tidak bisa berkutik. Jiang Taiyi menyadari bahwa tampaknya kehidupannya benar-benar sudah berada di tangan Xiaoyan. Ia mengatakan kepada Xiaoyan bahwa sebelum dirinya mati, bisakah Xiaoyan memberitahunya untuk terakhir kalinya dari alam manakah dirinya berasal karena dirinya tidak ingin menjadi arwah yang gentayangan karena meninggal dengan cara penasaran. Hahaha.